Wild Card adalah film yang menceritakan tentang pengawal bayaran yang tanpa sengaja bertaruh hidup di meja perjudian. Film ini dibintangi oleh Jason Statham, disutradarai oleh Simon West yang dirilis pada tahun 2015. Bermula di sebuah bar, terlihat seorang pria bernama Nick melihat seorang wanita bernama Doris sedang memasuki bar. Nick memberikan senyum terbaiknya kepada Doris. Setelah itu, muncul kekasih Doris bernama Asgard. Di sini terlihat Asgard sedang membujuk Doris ikut bersamanya keluar kota untuk perjalanan bisnis. Tiba-tiba, Nick muncul menarik lengan Doris dan terjadilah sedikit ketegangan di sana. It cost a lot of money. I had it. Come on, please. Oh, I'm scared. God damn! You think less of me, don't you, for walking out? Oh, it's good. No, walk me to the car. God damn it! Saat di luar, Nick mengajak Asgard bertarung. Namun Asgard dengan mudah mengalahkannya. Tanpa Doris ketahui, Asgard dan Nick berteman. Mereka hanya bersandiwara untuk membuat Doris terkagum. Kemudian terlihat seorang wanita bernama Holly dilempar di depan rumah sakit dengan tubuh penuh luka. Setelah itu, seorang perawat pria melihat Holly. Ia langsung membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Ketika perawat bertanya siapa yang melakukannya, Holly hanya memanggil nama Nick. Berpindah ke Nick saat terbangun dari tidurnya, ia langsung berangkat untuk bekerja sebagai pengawal bayaran. Ketika sampai, Nick menyapa temannya bernama Pinky. Setelah itu ada seorang penjudi muda bernama Cyrus Knick. Ia meminta Nick untuk menjadi pengawalnya di kasino. Cyrus mengatakan kalau dirinya adalah seorang penjudi yang kaya raya. Ia meminta Nick untuk mengatakan keahliannya. Dan Nick memberitahu tentang keahliannya yang bisa melakukan apa saja, termasuk memukuli orang. Lanjut, Cyrus memberikan alamatnya untuk bertemu jam 7 pagi. Setelah kesepakatan itu, Nick menuju bar untuk bersantai. Sebelum masuk, Asgard datang dengan gembira karena ia telah berhasil membuat Doris terkesan. Ia membayar Nick $1.000, tapi Nick hanya mengambil separohnya karena ia lebih menghargai persahabatan. She's sort of real you. I mean, I love you. Kemudian, Nick memasuki bar untuk minum. Di sini, penjaga bar bernama Roxy memberitahu Nick kalau Holly telah menunggunya di rumah. Hey, Nick. Holly? It's open. Saat sampai di rumah, Holly tidak ingin bertemu karena wajahnya memiliki banyak luka. Nick memintanya untuk keluar, dan terlihatlah wajah Holly yang membiru dengan penuh lubang. Lanjut, Holly menceritakan semua tentang 3 orang yang memperkosanya di Hotel Golden Nugget. Satu pria muda bersama 2 anak buahnya. Nick hanya mengatakan ia tidak bisa membantu karena ia tidak punya informasi tentang orang yang berada di Hotel Golden Nugget. Dan ia hanya pergi meninggalkan Holly. Namun, di jalan Nick berubah pikiran. Ia pergi menuju Hotel Golden Nugget untuk mencari informasi tentang orang yang memperkosa Holly. Di hotel itu, Nick menemui wanita bernama Millicent dan menanyakan informasi dan ciri-ciri yang diberikan Holly. Millicent mengajak Nick bertemu setelah jam kerja untuk memberitahu tentang informasi yang dibutuhkan. Saat bertemu di tempat makan, Millicent memberitahu nama pria itu adalah Danny DeMarco dengan 2 penjaga bertubuh besar. Ia dari keluarga kaya Italia Timur. Millicent menyarankan untuk tidak membuat masalah dengan mereka karena sangat berbahaya. Lanjut, Nick memberitahu Holly kalau ia tidak menemukan apa-apa. Namun Holly tidak percaya dan menganggap Nick pembohong. Holly tetap bersikeras untuk menuntutnya karena perlakuan Danny kepadanya tidak bisa ditoleransi. Malam harinya, Nick menemui Cyrus dan mengajaknya berkeliling melihat pemandangan kota. Lanjut, Nick mengajak Cyrus ke Golden Gate untuk berjudi. That's our straps. That and running around all commando. Excuse me. Can you get a square glass so it doesn't roll over? Anehnya, Cyrus yang mengaku sebagai penjudi kaya raya itu hanya bertaruh di meja $10. Setelah selesai, Nick pergi meninggalkan Cyrus. Nobody will mug you in the casino. Goodbye, Nick. Dia lanjut mendatangi rumah Holly dan mengatakan informasi yang ia dapat
tentang Danny dan Marco. Saat Nick ingin pergi, Holly menghentikannya. Holly ingin Nick menghajar mereka dan membuat Danny lebih sengsara. You gotta go in there and you And if they kill me? so bad for what he did to me. Lanjut, Nick pergi ke hotel Golden Gate mengetuk pintu kamar Danny. Saat anak buah Danny keluar, Nick mengatakan kalau ia adalah teman Baby. Hey, so he was a friend of baby. So you're a friend of babies. Setelah bertemu Danny, Nick membicarakan tentang Holly yang telah disiksa dan diperkosa Danny. Setelah mendengar semua perkataan Nick, Danny mulai kesal dan menyuruh dua anak buahnya mengusir Nick. Saat itu juga, Nick langsung menghajar mereka bertiga. Nick, what the hell? You're very stupid. The question is, what shit? Right. And if I believe you, well, you're free. Let's go. Ketika Danny sadar, tangannya sudah terikat. Dan kemudian Holly datang bersiap menyiksa Danny. Holly mengambil gunting tanaman besar dan meletakkannya di sana. What is she doing, huh? This isn't about money. I think it was all Tim Kinlaw. Yes, sir. Let me be. No. Give you the same break that you gave me. Bersiap untuk memotong seperti memotong tanaman. Holly melakukan apa yang pernah dilakukan Danny kepadanya, karena Danny telah menodongkan senjata ke tempatnya. Di sini, Holly hanya melukainya sedikit. Mereka mengambil semua uang Danny dan pergi dari hotel itu. Di luar, Nick dan Holly membagi uang yang mereka ambil. Kini, Holly sudah merasa tenang karena balas dendamnya sudah terpenuhi. Lanjut, Holly pergi dari kota itu untuk menyelamatkan diri. Kemudian, Nick pergi ke kasino untuk menemui Cassandra. Sambil menunggu Cassandra selesai bekerja, Nick bermain kasino di sana. Since it's a $5 minimum. What is it? Taking a shit. Jesus. Saat menang, ternyata Nick kembali dengan menambahkan chip taruhan. Dan ia terus memenangkannya. Saat kemudian, pelayan lain menggantikan Cassandra karena waktu kerjanya habis. Namun Nick berhenti untuk bermain. Lalu saat Nick minum, ia melihat Cyrus di sana. Nick menghampirinya dan mulai berpikir, mungkin keberuntungannya belum lenyap. Nick kembali bermain hingga menang sampai $500.000. You gotta win sometime. Exactly a round number. Namun saat Nick ingin menukarnya dengan uang, ia berpikir tidak ada gunanya menggunakan semua uang ini untuk melarikan diri dari kota. Nick berpikir untuk mempertaruhkan semua uangnya dan memenangkan lebih banyak. It's nothing. Give money. Freedom. Dan Nick kembali bermain. Ia bertaruh semua uangnya dengan satu permainan. One-on-one, Cass. It's just like we started, Cass. Hit me. You should have stood, Mickey. Pada akhirnya, Nick kalah dan kehilangan semua uangnya. Nick menyesal karena mengikuti egonya untuk bermain. Fucking table. Esok harinya, Nick terbangun di kamar Cyrus. Cyrus memberinya minum dan ia menjelaskan semua tentang dirinya yang ingin belajar untuk menghadapi ketakutannya. Cyrus juga mengatakan kalau ia bisa membuat Nick jadi kaya raya. Namun karena Nick masih memikirkan kekalahannya tadi malam, ia marah dan tidak ingin membantu Cyrus. Nick keluar dan menuju bar untuk minum. So fucking wrong. You want adventure? Namun dua anak buah Danny mendatanginya.
Nick yang kesal langsung menghajar mereka semua. Kemudian Nick dibawa kepada Baby. Nicholas, 200 grand, right here. Di sini, Baby membawa Nick menemui Danny karena ingin mengetahui semua permasalahan yang sudah terjadi. Namun, ketika bertemu, Danny memberitahu Baby kalau Nick memasuki kamarnya, menghajarnya, menembak 2 anak buahnya dan merampoknya $50.000. Setelah semua omong kosong itu, Nick hanya mengatakan 2 pertanyaan. Pertama, kenapa ia membutuhkan senjata? Baby membenarkannya karena seorang Nick tidak membutuhkan senjata untuk membunuh. Dan itu adalah alibi yang sangat sempurna. Yang kedua, Nick menceritakan tentang sedikit luka karena gunting tanaman yang dilakukan oleh seorang gadis. Di sini, Danny sangat marah dan malu. Ia menolak untuk memperlihatkannya. Sedangkan Baby mengatakan itu harus dilihat untuk membuktikan perkataan Nick, untuk mengetahui kebenarannya. Namun Danny menolak untuk memperlihatkannya dan terus mengoceh dengan marah-marah. Dan di sini Baby menyimpulkan kalau seseorang telah menyamar sebagai Nick dan ia akan menemukannya untuk Danny. Mendengar itu, Danny pergi dengan kesal dan mengancam Nick. Setelah Danny pergi, Baby memberitahu Nick kalau Danny pasti akan mencarimu. Nick hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Baby. Setelah semua pergi, Nick juga pergi ke tempat makan. Di sana ia kembali bertemu Cyrus. Dan ternyata Cyrus memberikannya sebuah hadiah. Setelah Nick melihatnya, isi dari hadiah itu adalah tiket dan uang senilai $500.000. Nick mengatakan ini sebenarnya sudah tidak berarti karena sebentar lagi ia akan dibunuh. Tiba-tiba Danny dan beberapa anak buahnya datang. Cyrus yang menyadari situasi, ia langsung bernyanyi dan mereka terkecoh. Nick langsung pergi lewat pintu belakang. Danny dan anak buahnya langsung mengejar Nick, namun mereka tidak menemukannya. Ternyata Nick bersembunyi di atas mereka sambil memikirkan kapan ia harus lari. Saat semua lengah, Nick melompat turun dan menghajar mereka semua menggunakan sendok dan garpu. Nick membunuh mereka semua termasuk Danny. Saat Nick ingin pergi, Cyrus memberikan tiket dan uang tersebut. Awalnya Nick menolak. Karena Cyrus terus memaksanya, ia menerima uang tersebut karena Nick memang membutuhkan uang itu. Cyrus memberikan uang itu kepada Nick karena telah membuatnya sadar untuk tidak takut dengan apapun. Cyrus telah melihat kehebatan seorang Nick yang sangat menginspirasi. Lanjut, mereka berpisah di sana karena Nick akan pergi meninggalkan kota dan memulai kehidupan barunya. Selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Bener Bigi, barang masuk deh. Like and share and subscribe.